Selanjutnya untuk kekurangan yang kedua untuk material baja ringan ini mengurangi nilai estetik ya atau keindahan rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, teman-teman semua dimanapun Anda berada, selamat pagi, jumpa kembali dengan kami. Semoga kabar teman-teman semua selalu sehat walafiat dan selalu dilancarkan segala urusan dan diberkahkan rezekinya, amin. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang atap lur ya. Jadi di belakang saya itu sudah terpasang atap berjaringan seperti itu, dan kita di sini akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan atap baja ringan. Jadi teman-teman yang mau bangun rumah, yang mau masih bingung dalam memilih atap ya antara baja ringan dan kayu, mungkin dengan menonton video ini menjadi pertimbangan buat teman-teman semua yang masih bingung untuk memilih atap tersebut ya. Oke, yang pertama kita bahas dari kelebihan daripada material baja ringan seperti ini ya. Jadi untuk yang pertama yaitu material baja ringan ini sudah berlabel SNI, artinya baja ringan ini sudah memenuhi standar nasional, jadi sudah teruji awet dan tidak berkarat, artinya tahan lama ya, seperti itu, sudah berstandar SNI. Itu poin yang pertama. Untuk yang kedua baja ringan ini sudah memiliki bobot yang ringan. Dalam artian seperti namanya lur ya, baja ringan, memiliki bobot yang ringan. Dengan bobot yang ringan itu tidak membebani konstruksi bangunan di bawahnya. Jadi dengan baja ringan ini tidak membebani konstruksi di bawahnya seperti itu, tidak melainkan dengan menggunakan kayu itu akan semakin berat ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, untuk harga lebih murah dibandingkan dengan kayu tentunya. Sebenarnya mungkin masih banyak di daerah-daerah tertentu yang harganya itu malah justru lebih mahal ya, karena mungkin di daerah tertentu masih banyak sekali kayu-kayu di sana, dan mungkin untuk baja ringan seperti ini belum terjangkau ya, ataupun masih jauh, jadi susah dicari untuk baja ringan model seperti ini. Itu mungkin ada sebagian tempat yang baja ringan ini lebih mahal daripada kayu, karena kayu di sana masih banyak ya. Akan tapi kalau di kota-kota besar itu antara kayu dan baja ringan itu malah justru lebih murah daripada baja ringan. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu pemasangan lebih cepat. Dalam pemasangan baja ringan itu sekitar 3-4 hari itu sudah kelar seperti ini ya. 3-4 hari sudah kelar, ataupun lambat-lambatnya itu 1 minggu, melainkan dengan pemasangan kayu
yang membutuhkan waktu yang lama. Kemudian lebih cepat dan hemat tenaga tentunya. Lebih cepat dan hemat tenaga. Kalau pemasangan baja ringan itu memerlukan 3-4 orang itu sudah cukup. Sedangkan untuk material kayu kita harus memerlukan banyak tenaga ya. Yang sudah terjadi kuda-kuda seperti itu memerlukan banyak tenaga, sekitar 10 orang ya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk yang nomor 5, untuk baja ringan itu anti rayap ya. Lihat, untuk rayap itu tidak doyan akan baja ringan seperti ini ya. Jadi anti rayap, sama halnya dengan menggunakan material kayu, anti rayap. Dan selanjutnya yaitu tahan api. Kalaupun seumpamanya ada kebakaran, untuk material baja ringan itu tidak tahan api, tidak menjadi besar api, maksudnya ya, tidak tahan api dan tidak menyebabkan kebakaran. Lain halnya dengan menggunakan kayu. Nah, seperti itu kira-kira bisa dikenal sendiri ya. Selanjutnya yaitu tidak menyusut atau ngulet. Nah, kalau kayu biasanya lama kelamaan akan ngulet seperti ini ya, ngulet dan menyebabkan untuk gentengnya atau sengnya mungkin ya, itu bisa berpindah posisi atau menjadi agak sedikit renggang sengnya atau gentengnya itu renggang, jadi bisa menyebabkan kebocoran. Kalau untuk baja ringan ini tetap di posisi semula dan tidak akan renggang ataupun ngulet. Kalau bahasa saya itu ngulet ya, ngulet seperti itu. Lain halnya dengan menggunakan kayu. Untuk selanjutnya yaitu baja ringan lebih lentur. Lebih lentur maksudnya lebih fleksibel gitu ya, mungkin ya, fleksibel dalam artian kalau baja ringan kalau diinjak nggak akan bakalan patah, tidak seperti kayu. Yang kayu biasanya kalau sudah keropos itu akan patah, dan kalau baja ringan tidak akan patah ya, cuman bengkok sedikit. Untuk kelebihan yang selanjutnya, baja ringan itu bisa didaur ulang. Seumpamanya kita mau dibongkar, itu untuk baja ringan ini lebih bisa digunakan ulang ya, karena tahan lama dan awet, itu bisa digunakan kembali. Lain halnya dengan material kayu, itu hanya mungkin beberapa tahun kemudian itu sudah rapuh, dan mungkin untuk didaur ulangnya cukup bisa digunakan sebagai kayu bakar. Nah, seperti itu kira-kira. Itu 9 daripada kelebihan daripada material baja ringan. Oke lur, selanjutnya kita akan bahas mengenai kekurangan dengan menggunakan material baja ringan lur ya. Kekurangan yang pertama ini perlu juga diperbandingkan, dipertimbangkan maksudnya, untuk kalian yang mau pakai material baja ringan ataupun kayu ya. Untuk yang pertama ini lur, untuk materialnya ini, untuk potongannya tajam seperti ini lumayan tajam dan tajam ya. Jadi dalam pemasangan
itu harus hati-hati, dan kalaupun mau membetulkan genteng ataupun apa harus ekstra hati-hati. Ini kekurangan yang pertama. Selanjutnya untuk kekurangan yang kedua, untuk material baja ringan ini mengurangi nilai estetik ya, atau keindahan rumah kita hanya dengan menggunakan kayu. Maksudnya untuk baja ringan ini terlihat acak-acakan ya. Kalau dilihat dari bawah itu acak-acakan seperti itu karena banyaknya kuda-kuda seperti itu ya. Banyaknya kuda-kuda, jadi terlihat dari bawah itu acak-acakan, sehingga untuk material baja ringan ini mengharuskan untuk kita menutup bagian bawah atau kita plafon ya, harus kita plafon sehingga tidak kelihatan acak-acakan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kekurangan daripada baja ringan ini dengan bobot yang ringan, mungkin di tempat-tempat tertentu yang banyak angin itu bisa lebih mudah terbawa angin lur ya, melainkan kalau dibandingkan dengan menggunakan material kayu yang lebih berat tentunya. Bisa dilihat ya, seperti itu. Selanjutnya untuk kekurangan lagi untuk pemasangan ini lur, pemasangan material baja ringan ini harus memakai jasa tukang yang benar-benar profesional, dan di daerah tertentu di tempat-tempat kita mungkin masih jarang sekali yang yang benar-benar ahli di bidang ini ya, pemasangan baja ringan. Lain halnya dengan kita menggunakan kayu, itu pasti ada tukang-tukang di sekitar kita yang sudah ahli di perkayuan ya, pemasangan kayu seperti ini. Oke lur, mungkin demikianlah dulu ya untuk pembahasan untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan pertimbangan buat teman-teman semua yang lagi bangun rumah ya, yang lagi rencana bangun rumah. Saya doakan semoga cepat tercapai ya, dan yang lagi bangun rumah semoga cepat jadi. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.